Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, pada pagi ini saya ingin melanjutkan materi kita minggu lalu. Minggu lalu kalian sudah mengisi form refleksi diri dan sekarang saya ingin melanjutkan. Oke, sebelumnya halo. Terima kasih telah mengisi dan mengumpulkan form refleksi diri. Semoga apa yang kalian tuliskan bisa menjadi pelajaran yang berharga dan tercapai semua target-target yang diinginkan. Amin. Oke, saya sangat memberi apresiasi pada kalian yang sudah sangat lengkap dan detail ya dalam menuliskan uh, lembar refleksi kemarin. Artinya kalian sangat paham apa saja pengalaman, kelebihan dan kelemahan kalian pada 1 tahun kemarin, dan ini bisa kalian jadikan sebagai pendongkrak untuk menjadi lebih baik di tahun ajaran baru ini. Oke, yang penting semangat terus ya. Nih, ini ada kata-kata dari pejuang SMK. Hidup ini adalah perjalanan dari proses ke proses lainnya. Dan sebuah proses itu berasal dari tindakan, bukan pemikiran. Oke, kunci di sini adalah tindakan. Orang hidup itu yang penting adalah bertindak, ya. Tapi bertindak seperti apa? Nah, oleh sebab itu ini ada hubungannya sama target yang saya minta kalian kemarin untuk menuliskan di form refleksi diri. Nah, ada 5 alasan kenapa hidup harus memiliki target dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, target yang kamu buat ibarat kompas dalam hidup. Oke, target ibarat kompas. Kompas artinya menunjukkan ke jalan yang benar, ya. Yang kedua, tanpa adanya target, kamu akan sangat mudah terjebak dalam zona nyaman. Ya, rata-rata orang yang berada pada zona nyaman ini karena dia sudah merasa puas dengan apa yang sudah dia capai. Padahal di atasnya ini masih ada target-target yang bisa dia peroleh selanjutnya. Lama-lama di zona nyaman bisa kesalip sama teman yang lain. Yang ketiga, adanya target dalam hidup bisa mendongkrak rasa percaya dirimu. Oke. Secara tidak langsung ketika kalian bisa mencapai target kecil saja, ini akan meningkatkan rasa percaya diri kalian. Alhamdulillah, ternyata saya bisa ya. Syukur, ternyata saya bisa mendapatkan nilai 90. Nah, kalau target kecil saja bisa tercapai, pasti target sedang dan target yang tinggi ini juga bisa tercapai. Keempat, punya tujuan hidup bisa membuat hidupmu jadi berkualitas. Ya, membuat hidup ini menjadi lebih greget lagi. Yang kelima, kamu jadi lebih bertanggung jawab terhadap hidupmu sendiri ya. Pada akhirnya nanti kalian akan memahami bahwa hidup ini yang bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Bukan orang tua, bukan orang lain, bukan guru atau bukan motivator lainnya. Melainkan yang bertanggung jawab adalah diri kalian sendiri. Oke, ini saya akan memberikan beberapa ilustrasi orang dalam mencapai impian atau targetnya. Kalian bisa melihat di depan, di atas ini ada target atau impian, di bawah ada individu, dan garis ini adalah cara dia memperoleh target tersebut. Nah, kalau yang contoh pertama ini, lurus tanpa ada hambatan dan pasti cepat tercapai. Semua orang pasti menginginkan proses seperti ini ya. Oke, selanjutnya, berliku-liku. Perkembangannya signifikan dan konsisten dalam mencapai target. Ya, memang kiri kanan kiri kanan kiri kanan, tapi dia konsisten dan selalu naiknya arahnya ke atas. Ya, walaupun waktunya butuh waktu tambahan sedikit. Nah, yang ketiga, dia meliuk-liuk. Wah, ya meliuk-liuk kiri kanan, tapi selalu ke atas. Ya, selalu ke atas sampai ke target atau impiannya, ya. Meliuk-liuk, namun tetap ada perkembangan walaupun tidak signifikan. Artinya perkembangannya hanya sedikit, tapi ada, ya, dan dia konsisten. Nah, sampai ke targetnya cuma waktunya yang agak lama. Nah, kalau yang ini naik turun, ya. Proses dan perkembangannya sangat lambat dan tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Karena di sini ada fase dia naik tapi turun. Naik turun, tapi pada sampai akhirnya itu memang tercapai targetnya.
ya, tapi prosesnya sangat rumit. Nah, yang terakhir ini ya, perjuangannya di awal sangat berat. Ya, ini naik terus ada turun-turunnya sampai pada titik paling rendah mungkin ya. Namun setelah ini dia menemukan kunci cara mencapai targetnya, akhirnya dia bisa naik dengan sangat melejit dan sampai pada target dan impiannya. Nah, dari contoh-contoh cara pencapaian ini semuanya dikembalikan lagi kepada kalian. Kalian mau pakai cara yang mana? Kalian mau memilih cara yang mana? Ini adalah kalian sendiri yang menentukan, ya. Nah, mari kita renungkan. Ya, satu, konsep bagus tapi tidak dilakukan akan menjadi sia-sia. Kalian menuliskan target secara bagus, rinci, tapi tidak kalian lakukan, ya akan jadi sia-sia. Atau sebaliknya, tindakannya bagus, tapi konsepnya, ya, tindakan bagus tanpa konsep pun juga akan menjadi sia-sia karena tidak terarah. Ya, kalian bertindak, kalian berperilaku, kalian berjalan, kalian bergerak, tapi nggak ada arahnya karena kalian nggak ada konsep yang matang juga. Ya, sia-sia juga akhirnya. Ya, jadi lakukan semuanya sesuai target yang sudah disusun, ya, dan selalu melakukan evaluasi diri di setiap perjalanannya, ya. Selalu sertai doa di setiap usaha yang dilakukan. Ya, oke. Jadi di konsep dilakukan evaluasi. Konsep lakukan evaluasi sampai akhirnya kalian mendapatkan cara yang paling mudah untuk mencapai target yang kalian inginkan. Ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.